diisi dengan firman. Mari berkata-katalah kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik. Kita kembali belajar akan firman Tuhan dan kali ini dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur. Kita baca pasal 27. Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 27 ayat 13. Sudah? Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ini kayaknya nggak boleh. Hidup Ada. Ya. Ada sekolahnya. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur mengatakan bahwa dia percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Ya. Dia percaya akan melihat, akan menyaksikan, akan merasakan, akan mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Mazmur berkata demikian. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku, bahwa seluruh kitab dimulai dari Kejadian sampai Wahyu itu menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu teramat baik. Tuhan itu maha baik. Bahkan sering kita nyanyikan gitu ya. Tuhan Allah itu baik, sungguh baik bagiku gitu ya. Jadi Allah itu baik. Sepanjang kitab ini menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan. Tapi apakah setiap orang dapat melihat, dapat merasakan, dapat menyaksikan kebaikan Tuhan itu seperti pemazmur ini? Begitu ya. Menjadi pertanyaan, apakah setiap orang melihat kebaikan Tuhan sebagaimana pemazmur mengatakan demikian? Dia melihat kebaikan Tuhan, dia merasakan, dia menikmati kebaikan Tuhan. Dan tentu khususnya kita orang-orang percaya, orang-orang gereja. Apakah orang-orang percaya, orang-orang gereja ini sungguh-sungguh melihat, sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh menikmati kebaikan Tuhan? Ya. Karena apa, saudaraku? Karena sesungguhnya mengenal kebaikan Tuhan adalah merupakan landasan bagaimana kita memiliki iman kepada Tuhan. Ya, dasar iman kita adalah landasannya. Karena dengan kita mengenal kebaikan, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, tanpa ragu, tanpa bimbang, kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Maka dengan demikian, itulah yang menyebabkan sehingga kita percaya sepenuhnya
kepada Tuhan. Jadi saat kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita kenal bahwa Dia sungguh baik, maka kita menjadi percaya kepadanya. Karena tidak mungkin orang mempercayai seseorang kalau dia tahu bahwa orang itu tidak baik. Gak mungkin orang percaya kepada temannya kalau dia tahu temannya itu tidak baik. Ya. Justru karena dia tahu temannya baik, maka dia menjadi percaya kepada orang. Kalau seseorang percaya kepada temannya, maka dia akan mengiyakan apa yang disampaikan oleh teman. Kalau dia mau anjurkan sesuatu, tentu dia akan menjadi mengiyakan. Karena dia percaya. Bahkan sering orang mengiyakan padahal dia belum mengerti. Kalau orang lain menanyakannya, loh, mengapa kamu mengiyakannya padahal kamu nggak ngerti? Ya, soalnya dia baik. Karena nggak mungkin dia mencelakai saya. Dia tidak mungkin merugikan saya. Kalaupun hari ini saya tidak mengerti apa yang disampaikannya, tapi karena saya tahu bahwa dia baik, pasti apa yang dianjurkannya itu adalah baik bagi saya. Jadi karena dia percaya, karena dia tahu bahwa temannya baik, maka dia percaya. Dan sedemikianlah tentunya saat kita tahu bahwa Allah itu baik, maka kita menjadi percaya. Ya, menjadi percaya. Kalau orang sudah percaya, maka dia tidak terlalu banyak komplain. Dan tentu tidak akan banyak menanya-nanyakannya, kenapa begini, kenapa begitu. Coba terangkan dulu gitu. Enggak. Karena dia tahu bahwa apa yang diajukan oleh temannya itu adalah hal yang baik. Jadi pada saat kita percaya, maka kita berserah. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu baik, sungguh baik, tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa Allah itu baik, maka kita menjadi sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Amin. Amin. Jadi kalau kita tahu teman kita baik, kalau kita tahu suami kita baik, kalau kita tahu orang tua kita baik, maka kita akan percaya kepada perkataan-perkataan mereka. Kita percaya akan nasihat-nasihat mereka. Dan kalau orang yang sudah percaya kepada seseorang, maka dia terserah kamu. Ya. Kalau itu menurut kamu baik, terserah kamu, karena aku tahu bahwa kalau kamu katakan baik, pasti baik juga buat aku, ya. Karena kita tahu bahwa dia baik, maka menurut dia baik, maka pasti baik buat kita. Jadi kita menyerahkan sepenuhnya, berserah. Jadi kita menyerahkan segenap hidup kita. Kita tidak curiga. Dan kalau saudara-saudara barangkali pernah ikut outbound ya, outbound. Itu tim, melatih kerjasama tim. Jadi kalau satu tim itu harus saling percaya dan harus
sesama mereka menganggap bahwa temannya itu semua baik. Tidak ada yang menjadi musuh dalam selimut. Nggak ada. Percaya semua tim ini, dan inilah yang digembleng ya. Di outbound itu kan digembleng seperti itu, bahwa kerjasama tim itu harus semua saling percaya. Jadi membangun kepercayaan. Dan kalau kepercayaan itu sudah terbangun, maka di antara mereka memberikan dirinya berserah diri kepada tim, berserah diri kepada teman-temannya, karena dia tahu bahwa teman-temannya baik, tidak akan pernah mencelakai dia. Dan salah satu yang dibuat menjadi pelatihannya apa? Misalnya satu orang ya, dilatih satu persatu. Satu orang berdiri begini, ya, dan lalu dibuatlah atau ditempatkanlah beberapa anggota tim itu di belakangnya. Dan yang ini disuruh tutup mata. Ayo silakan tutup mata. Tangannya dilepaskan begitu. Ada teman-temanmu yang baik, yang kuat, yang terampil, yang kerjasama dan akan siap menopang saat kamu merebahkan diri ke belakang. Kan itu latihan outbound itu kan. Jadi suruh nih tutup mata. Nah, sekarang teman-temanmu merentangkan tangannya menopang kamu. Sekarang jatuhkan dirimu seperti gedong pisang. Tuh, jatuhkan. Kalau dia percaya, dia akan menjatuhkan diri. Tapi kalau orang curiga bisa noleh itu. Benar enggak begitu ya? Benar enggak saya ditopang sama mereka? Curiga. Kalau seseorang seperti itu, berarti dalam dirinya belum ada kepercayaan terhadap tim temannya itu. Dia belum menyerahkan dirinya. Tapi kalau sudah terbangun pelatihan ini menjadi satu tim yang solid, maka orang itu pasti menjatuhkan dirinya. Dan ternyata teman-temannya sudah siap menopangnya. Ya. Dalam pelatihan pun demikian. Tentu lebih daripada itu. Bagaimana kita mempercayai dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Baik. Kenapa? Karena dikatakan sekalipun kita terjatuh, kita tidak pernah dibiarkan tergeletak. Dia Maha Baik. Dia sungguh baik. Dan karena kebaikannya itulah saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya dia datang menyerahkan dirinya. Di manakah kebaikan Tuhan itu? Kebaikan Tuhan itu yang terutama adalah bagaimana dia mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya bagi umat yang diciptakan. Jadi bagaimana baiknya Tuhan? Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bagi umat yang mempercayai Tuhan pernah datang ke muka bumi dan menyerahkan nyawanya, tercurah darahnya, maka saya percaya bahwa umat yang demikian adalah umat yang paling merasakan kebaikan Tuhan itu. Amin. Amin. Jadi oleh karena itu saudaraku, seharusnya, sesungguhnya kita semua harus lebih mengenal Tuhan itu baik dibandingkan orang-orang lain yang mereka tidak tahu di mana kebaikan Tuhan itu. Apa sih kebaikan Tuhan itu bagi mereka?
Tapi bagi kita, bagi saudara-saudara, bahwa kebaikan Tuhan itu, terutama bagaimana dia datang, mengorbankan dirinya, rela mati, menyerahkan nyawanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak membiarkan kita di dalam kematian kekal selama-lamanya. Sehingga karena baiknya dia, karena kasihnya, sehingga dia rela datang ke muka bumi ini menjadi manusia yang terbatas. Ya, manusia yang terbatas. Dari sisi kemanusiaan Tuhan, dari sisi kemanusiaan Yesus itu, yang sering diolok-olok orang, begitu ya. Tapi saya percaya bahwa dari sisi kemanusiaan Yesus, maka tentunya Yesus akan melakukan segala apa yang dikerjakan sebagaimana wajarnya manusia. Amin. Amin. Apa wajarnya manusia? Dia makan. Ya. Yesus makan? Makan. Yesus minum? Minum. Yesus lapar. Yesus haus. Yesus capek. Dan dia bisa tidur. Dan bahkan dikatakan bagaimana dia tidur di atas perahu yang lagi gelombang, gitu ya. Tapi harus kita tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, apa yang dilakoninya sebagai manusia, dan apa yang tidak pernah dilakoninya sebagai manusia. Tentu ada sifat-sifat manusia yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus sebagai manusia. Tadi makan. Bahkan lagi ada orang-orang yang mengolok-olok juga BAB. Ya, sebagai manusia yang normal pasti dia BAB. Ya. BAB ya, BAB. Apa sih salahnya BAB? Kan normal dia BAB. Karena dia manusia tentu BAB. Tapi apa yang wajar dilakoni oleh manusia, tapi tidak dilakukan oleh Yesus? Apa itu? Salah satu apa? Dia tidak pernah berbuat dosa. Dan firman Tuhan mengatakan hanya dia satu-satunya di muka bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya tidak pernah berbuat dosa. Dan hanya dia saja. Bukankah itu istimewa? Dari bermiliar-miliar orang, tapi hanya dia yang tidak pernah berbuat dosa. Bukankah itu keistimewaan yang harus kita dambakan supaya kita bisa dekat dengan dia? Mengapa kita mengejar yang lain yang masih sama dengan kita, yang masih berdosa? Apa bedanya dengan kita? Orang itu juga berdosa, apa bedanya? Tapi keistimewaan Yesus sebagai manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. Dan lalu apa lagi yang wajar dilakukan oleh manusia, tapi dia tidak melakukan, walaupun dia manusia? Apa itu? Dia tidak pernah menikah. Yesus tidak pernah menikah. Dan tentu ada alasannya. Yesus makan. Sebagai manusia makan. Dan memang perlu makan. Tapi Yesus tidak pernah menikah. Alasannya
Dia tidak mau mengikatkan dirinya di muka bumi ini. Kalau dia menikah, berkeluarga, berarti dia sudah terikat. Dia tidak pernah mengikat dirinya dengan dunia yang dikunjunginya ini. Jadi kalau orang-orang mengatakan Yesus BAB, iya BAB, apa salahnya? Tapi menikah tidak pernah dia menikah. Tidak pernah berkeluarga. Apalagi yang dia tidak pernah dia miliki sebagaimana layaknya manusia. Saya percaya, walaupun memang apakah saya tidak melihat, belum tahu, karena sepanjang setahu saya tidak pernah diterangkan di dalam Alkitab ini. Salah satu apa? Dia tidak punya properti, tidak punya harta benda, rumah. Tidak ada rumah, gedung, segala macam. Tidak ada sawahnya. Tidak ada ladangnya. Kalau dia punya rumah berarti dia terikat. Supaya saya buka buat kita pemahaman yang walaupun dia tidak tertulis, tapi kita perlu memiliki pemahaman itu. Satu tadi, Yesus tidak pernah berbuat, dan satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya dia saja. Dan Yesus tidak pernah menikah. Tapi ada nggak orang yang tidak pernah menikah? Ada. Tetapi bukan tujuannya supaya dia menikah. Karena ada faktor-faktor yang lain. Dan Yesus tidak punya properti. Ada nggak orang yang tidak punya properti? Ada. Karena bisa saja karena ketiadaan, ketidakmampuan seseorang untuk memiliki properti. Tapi Yesus bukan karena dia tidak mampu, tapi dia tidak mau mengikatkan diri. Dan saya mau sampaikan lagi, mengapa Yesus tidak punya properti secara pribadi? Karena semua properti di muka bumi ini adalah miliknya. Ya. Dia bebas mau tidur di mana? Coba baca dia kitab ini. Dia lagi tidur di rumahnya ibunya Lukas misalnya, ibunya Petrus. Semua properti yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Semua ternak yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Makanya keledai yang mau ditungganginya masuk ke kota Yerusalem itu hanya disuruh diambil. Coba pergi ke kampung itu. Ada keledai betina tertambat di situ. Ambil bawa ke sini. Kalau nanti yang punya menanyakannya, bilang dipakai. Ada orang yang mengatakan bahwa dia pencuri. Saya sampaikan lagi, secara pribadi dia tidak punya satupun keledai. Tapi semua keledai yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Makanya dia bebas mengambil salah satu. Tapi dalam tata kerama dia mengatakan kalau nanti ditanya yang punya bilang Tuhan membutuhkan. Dan ternyata apakah ada orang yang mengkomplain setelah keledai itu dipakai? Ada yang komplain, keberatan, ngamuk-ngamuk, ada enggak? Enggak ada. Makanya orang-orang yang terlalu berani mengomentari yang tidak dia pahami. Karena ada orang yang mengatakan Yesus pencuri. Pencuri apa? Pencuri keledai katanya. Karena saya katakan bahwa semua keledai yang ada di muka bumi adalah milik Yesus. Milik Tuhan Yesus.
Jadi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Dia memberikan, Dia tidak miliki, tapi mau diserahkan buat kita untuk kita kelola. Dia tidak punya properti, Dia tidak punya rumah, tapi diberikan untuk kita kelola rumah masing-masing, supaya kita bisa berdiam di rumah itu, ya, membangun keluarga. Yesus tidak menikah dan tidak berkeluarga, tetapi kita diberikan untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana dikatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri, ya. Jadi membangun keluarga. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sebagaimana pemazmur mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan itu baik. Dan pada saat dia kenal Tuhan itu baik, maka dia percaya sepenuhnya. Dan kalau dia sudah percaya sepenuhnya, maka dia berserah, menyerahkan segenap hidupnya. Dan dia tahu bahwa pada saat dia berserah, maka justru yang terbaiklah yang akan dia dapatkan, dia terima. Tapi sebagaimana saya katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalannya apakah setiap orang mengenal bahwa Tuhan itu baik? Apakah setiap agama mengenal bahwa Tuhan itu baik? Apakah setiap gereja mengenal bahwa Tuhan itu baik? Apakah setiap pendeta mengenal bahwa Tuhan itu baik? Ternyata kalau ditelusuri, dipelajari, banyak orang yang mengurangi kebaikan Tuhan. Kalaupun tidak dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi jahat, tapi kebaikan Tuhan itu diturunkan setengah. Kebaikan Tuhan itu dikurangi dengan syarat-syarat bahwa Tuhan itu mengasihi. Kalau bahwa kasihnya Tuhan berarti ada syaratnya. Syaratnya dari pihak kita. Kalau kamu seperti ini, Tuhan sayang sama kamu. Kalau kamu seperti ini, maka Tuhan baik sama kamu. Berarti dikurangi. Ada syaratnya. Ya. Kalau sudah demikian berarti status sebagai maha baik akan menjadi turun, bukan maha lagi. Kebaikan dia menjadi kebaikan bersyarat. Dan seperti itulah yang diajarkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Masalah kasih karunia ini, ya, kasih karunia ini sangat banyak ditentang oleh orang Kristen. Kebaikan Tuhan pun dicurigai. Pemberitaan kebaikan Tuhan pun diwanti-wanti. Sehingga akan ada nasihat, jangan terlalu banyak mengkhotbahkan bahwa Tuhan itu baik tanpa syarat. Nantinya akan menjadi bumerang. Nantinya akan menjadi melunjak. Kalau dikatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, orang-orang akan menjadi melunjak. Jadi menjelaskan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dianggapnya berarti menjadi berbahaya. Sama kebaikan Tuhan yang satu kali mengampuni kita akan menjadi berbahaya menurut mereka. Itu makanya khotbah-khotbah lebih banyak tentang kebaikan manusia, kebaikan pendeta itu, kebaikan mereka. Aku sudah melakukan ini, aku sudah kerjakan ini, begitu, ya.
dengar, orang tidak mau mendengar teman yang memuji orang lain. Pernah nggak? Dia tidak suka kalau temannya ini memuji orang lain loh, bukan dianya, tapi orang lain. Misalnya saya mengatakan, wah, Pak Yusuf itu baik loh. Tapi misalnya orang sana, dia benci. Kenapa? Mengapa bukan saya? Kenapa itu? Mengapa bukan saya yang dibilang baik? Jadi saudara akan dikasih Tuhan sama seperti itu. Pada saat kita menjelaskan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dia menjadi iri hati. Iri hati. Paling tidak dikatakan, ya tahu lah, siapapun tahu bahwa Tuhan itu baik. Nggak usah dibilang-bilangin kan gitu kan. Nggak usah dibilang-bilangin, ya tahu bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena mengapa bukan saya yang diberitakan adalah orang yang baik? Mengapa Tuhan? Sayalah. Ya kalau bukan orang yang mengatakan kita baik, ya sering kita sendiri yang mengatakan baik. Jadi khotbah kita adalah khotbah tentang kebaikan kita. Padahal saudara penjelasan Tuhan, pada saat kita katakan Tuhan itu baik, maka apa tadi lanjutannya? Maka kita percaya kepadanya, dan pada saat kita percaya kepadanya, maka kita berserah sepenuhnya. Dan pada saat kita berserah sepenuhnya, maka kita akan merasakan dalam keadaan kehidupan nyata kebaikan Tuhan. Kalau tadi iman kita mengatakan Tuhan itu baik. Aku percaya sesungguhnya kepada-Nya. Dan aku menyerahkan hidupku sepenuhnya. Dan pada saat tangga-tangga ini sudah dilakukan dalam kehidupannya, maka dalam kenyataan sehari-hari pun nyatalah buah dari iman itu. Amin. 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 Jadi di dalam kenyataannya benar-benar mereka merasakan kebaikan. Sekalipun ya tentu banyak hal-hal persoalan yang kita alami. Seperti apa yang disaksikan tadi, Ibu. Ya, disaksikannya ya ada, tidak terlepas dari banyak persoalan. Tapi saat kita mampu melewati persoalan itu, maka itu adalah sebuah prestasi, sebuah yang patut disyukuri. Kita berterima kasih, saya mampu melewati, melampaui banyak persoalan-persoalan. Karena apa? Karena aku tahu bahwa Dia baik, Dia tidak pernah meninggalkan saya, dan tidak pernah membiarkan saya terjatuh dan Jadi pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita percaya kepadanya, dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka kita akan merasakan dalam realnya bahwa sungguh-sungguh Tuhan itu baik. Dan satu hal yang juga terjadi adalah menjadikan kita menjadi orang yang baik. Amin. Amin. Dan kalau ini kita imani, maka jadilah semua jemaat ini adalah orang-orang baik, bukan orang-orang yang ego, yang ingin menonjolkan kebaikannya, tapi menjadi baik dengan sendirinya, menjadi baik secara alami. Kalau orang yang baik secara alami, maka dia akan peduli kepada sesama. Ya, dia peduli kepada sesama. Dia dapat merasakan perasaan orang lain. Orang yang dapat merasakan perasaan orang lain disebut apa istilahnya?
Empati ya, empati. Kalau simpati, simpatik, tertarik ya, tertarik saja ya. Kalau saya simpatik sama kamu, berarti saya tertarik. Tapi kalau saya empati, itu beda. Kalau empati berarti aku ikut merasakan apa yang kau rasa. Ya, sebagaimana kesaksian ibu, orang-orang Kristen seharusnya memiliki empati, bukan menjadi cuek, bukan menjadi menghindar. Dia dapat mendekat tapi dengan perisai-perisai diri, ya. Makanya dari awal saya sudah katakan seperti ini, dan coba buktikan hari ini. Betul apa yang saya katakan hampir setahun yang lalu. Sikap manusia itu adalah banyakkan bereaksi, bukan berespon. Sama nggak respon dengan reaksi? Beda ya. Yang bereaksi itu biasanya adalah hewan yang bereaksi. Nggak pernah hewan berespon, tapi manusia itu berespon. Tapi kita bereaksi. Pada saat baru muncul reaksi kita, wah kalang kabut, tidak keluar, tidak berani keluar dari rumah. Temannya meninggal pun ditolak, dikubur di kampung itu. Setahun yang lalu demikian. Ada orang yang meninggal karena virus sekarang ini. Semua sekampung menolak jenazah itu dikubur di kampung itu. Betapa egoisnya manusia ini. Karena mereka bereaksi, bukan berespon. Tapi 1 tahun kemudian, di samping rumah aja kejadiannya, orang pun sudah tidak terlalu peduli. Itulah hari ini. Banyak sekarang kejadian di sana. Kalau zaman dulu kejadian seperti itu sudah di lock semua itu. Paling gang per gang itu sudah merah. Tapi hari ini menjadi cuek. Jadi lawan dari panik adalah apa? Temanan, saudara karib itu ya. Saudara karib dari panik adalah cuek. Ya, cuek. Awal-awal corona muncul panik. Setahun kemudian menjadi cuek. Jangan pernah demikian saudara-saudara. Amin. Amin. Oleh karena itu jangan pernah berubah reaksimu, responmu dengan apakah dia baru muncul atau setelah lama. Tetap. Jangan terlalu takut. Tapi jangan terlalu paten-tengan. Siapa jago ya, tak mempan lu. Banyak orang-orang di sana yang ngomong seperti itu. Tentara apa katanya? Allah. Tapi ternyata yang ngomong itu sudah Mati. Gak kena itu sama kita katanya. Ternyata hari ini dia sudah. Jangan pernah cuek dan jangan pernah panik. Karena kita adalah manusia dan bahkan orang yang cerdas diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Berikan perisai-perisai kita. Tapi jangan kita pernah mengucilkan. Bahkan sudah lama pun kita tetap kucilkan. Jadi betapa egonya manusia sekarang. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita jadikan orang-orang percaya ini menjadi komunitas yang berbeda.
menjadi komunitas yang lain daripada yang lain. Amin. 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 Miliki rasa empati. Jadi pada saat saudara-saudara kita semua tahu bahwa itu baik, Tuhan itu baik, maka kita percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dapat kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita menjadi orang yang baik. Jadilah jemaat yang ada di depan ini semuanya adalah orang-orang yang baik. Bukan orang-orang yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Tetapi justru harus dapat menyelami, dapat merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ya. Dan sebagaimana tadi di kesaksian ibu, sebenarnya bukan sakit fisiknya yang paling sakit. Tenggorokan dia betul sakit, sesak nafas dia betul sakit. Sakit memang. Sakitnya di sini. Tapi yang paling sakit adalah secara psikis. Ya, psikis. Ditolak, dibuang. Mengapa demikian? Karena tanpa disadari oleh manusia, manusia itu sudah hanya mementingkan dirinya sendiri. Mengapa mementingkan dirinya sendiri? Karena dia pun tidak mengakui kebaikan Tuhan. Bahkan mereka menganggap dialah yang baik. Saat Tuhan diberitakan dia adalah maha baik, maka kita tidak merasa puas. Mengapa bukan sayanya yang diberitakan adalah orang yang baik? Ya, kita menjadi iri bahwa Tuhan itu yang diberitakan baik. Jarang hari ini khotbah-khotbah tentang kebaikan Tuhan. Mereka tidak mau menerima bahwa Tuhan itu memang benar-benar baik. Selalu menempatkan Tuhan itu masih menggunakan saksi-saksi yang lain. Kita takut. Kalau dikatakan Tuhan tidak pernah menghukum lagi, kita takut. Nah, bagaimana pendeta mengatakan bahwa orang Kristen tidak menerima hukuman lagi? Bahaya dong khotbah itu. Kalau nanti orang mendengar tidak ada penghukuman lagi, ya sesuka-suka orang dong nanti melakukan kesalahan. Pada minggu kemarin ya khotbah itu ya, yaitu Roma 8 itu ya. Roma 8 ayat 1 kemarin kan, bahwa orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak menerima penghukuman lagi. Gitu ya. Benar, tidak ada lagi penghukuman. Dan ini ditakuti untuk dikhotbahkan. Kalau nanti dikhotbahkan itu, orang akan menjadi terdorong untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Atau tidak dihukum, gitu ya. Sama seperti pengampunan itu, semua dosa kita sudah diampuni. Berbahaya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini akan memiliki kehidupan yang berbeda. Kita tidak kelihatan wah, tapi dia stabil. Amin. Amin. Stabil. Apapun yang terjadi, dia tidak panik. Dan juga dia tidak cuek. Tapi dia siap sedia, sigap. Siap sedia
Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Siap sedia, tidak panik. Adapun virus sekarang ini, jangan panik. Lakukan aktivitasmu, tapi bentengi dirimu, terlebih berserah kepada Tuhan. Bahwa hal di luar kemampuan manusia pun Tuhan dapatlah lakukan. Kita hanya dapat menutup dengan masker kita. Kita hanya dengan bisa mencuci tangan kita. Kita juga hanya bisa menjaga jarak sesama kita. Tetapi Tuhan lebih daripada itu. Jadi apa yang kita lakukan? Mari kita lakukan. Dan Tuhan akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kebaikan Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, sampai Dia rela mati dan memberikan dirinya menjadi jalan. Coba lihat Yohanes. Ya, sekarang dalam perjanjian baru. Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayat 6, ya. Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan? Dua tiga ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah jalan. Ini banyak orang yang pintar-pintar mengulas-mengulas. Dikatakan bahwa Yesus itu hanya jalan, bukan tujuan akhir. Yesus berarti hanya jalan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir ada lagi yang lain, begitu katanya. Kan? Nah, sekarang bagaimana, saudara kasih Tuhan? Kalau orang pintar, tapi harus lebih pintar kita. Amin, amin. Orang percaya harus lebih pintar dari dunia ini. Mereka pintar-pintar, dibilang-bilangin, dikupas-kupas, supaya mereka menghindar bahwa Yesus itu Tuhan. Dihindari terus itu. Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Karena Dia hanya sekedar jalan. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa yang dikatakan? Akulah jalan dan hidup. Hidup. Yesus itu bukan hanya jalan, tapi Dia hidup. Keseluruhan keberadaan ini, Dia adalah hidup dan kebenaran. Saya sudah pernah bikin ilustrasi apa? Bahwa Tuhan itu menyertai kita mulai dari garis start. Tuhan mereka tidak menyertai mulai dari start. Tuhan dunia ini hanya menunggu di garis finish. Dan persoalannya, apakah memang ada yang menunggu itu? Kita nggak tahu. Apakah ada yang lagi menunggu di garis finish? Kita nggak tahu. Tapi Yesus menyertai kita dari mulai garis start. Dan Dia adalah jalan itu. Dia menyertai kita di sepanjang jalan. Dan kita disertainya sampai garis finish. Dan Dialah finish itu. Amin. Amin. Bukan hanya menyertai sampai ke garis finish, tapi Dia sendirilah finish itu. Dialah akhirnya perjalanan kita. Perjalanan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga, ya. Jadi Dia adalah jalan, dan Dia sendirilah hidup, dan kita bersama-sama dengan Dia kelak di surga. Amin. Amin. Oleh karena saudara dikasih Tuhan, kalau saudara masih meragukan Tuhan itu baik, hari ini sadarilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak pernah kemiskinan datang dari Dia. Amin. Tidak pernah Dia bertujuan untuk menggemblengmu.
dengan cara engkau dibikin miskin. Tidak. Tidak ada istilah takdir. Udah takdir dari Tuhan. Maka kita akan mengalami seperti ini. Tidak ada dari Dia tentang sakit penyakit untuk menggembleng kita. Oh Tuhan, kasih saya sakit supaya saya lebih sadar akan Dia. Tidak, Dia tidak pernah memberikan seperti itu. Melainkan Dia selalu memberikan yang terbaik. Amin. Selalu yang terbaiklah yang diberikannya. Karena Dia tahu, karena kebaikannya itulah menjadikan kita menjadi orang yang baik. Amin. Amin. Oleh karena itu jangan pernah dengarkan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa engkau digembleng Tuhan dengan segala sakit penyakit. Jangan pernah terima ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan menggemblengmu dengan membuat engkau bangkrut, membuat engkau tidak. Tuhan tidak pernah memberikan itu. Amin. Tetapi pada saat kita mengalami satu masalah, ketahuilah bahwa engkau tidak pernah ditinggalkannya. Dia selalu bersama-sama dengan kita dan kita memenangkan apapun masalah yang kita hadapi. Amin. Mari tundukkan kepala kita. Saya bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Engkau telah berbicara bagi kami hari ini, membukakan kebenaran